Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan ini tentu saja kita harus banyak bertemu dengan orang alim atau orang yang solih. Dan tentu saja dikondisikan syukur bisa ketemu dengan para ulama. Karena apa? Karena kalau kita mempelajari Al-Quran, hadis, itu hanya sendiri, tentu tafsirannya juga tidak akan bisa. Dan ketika diberikan, kalau kita mau belajar betul, dan itu pembelajaran kita diberikan pada orang lain, padahal secara kondisi, secara sanad keilmuan kita tidak mempunyai sanad yang jelas, maka akan repot di kemudian hari. Ada contoh konkret yang menunjukkan betapa orang itu kalau mengikuti para alim dan para ulama, hidupnya akan tenang dan mendapat kebahagiaan. Ada satu contoh sederhana bahwa kiai atau orang soleh itu mempunyai target-target, tidak ada kata lain kecuali untuk ibadah. Orang yang mempunyai kapasitas untuk beribadah, tetapi tidak melakukannya secara maksimal, maka dia akan merugi. Tetapi ketika mereka ketemu dengan jalur yang tepat, dalam arti orang ini mampu menempuh jalur langit. Saya sebut jalur langit karena langit itu berasal dari, kalau bahasa Jawa sering menyebut langit itu lalat dan lungit. Wilayah yang tidak semua orang bisa menjangkau. Sehingga dalam hal ini para ulama yang tentu rajin ibadah, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, itu akan menunjukkan sesuatu dengan ikhlas dan baik. Contoh sederhana, orang yang berhaji. Ternyata orang yang berhaji itu, orang mempunyai kapasitas kenapa bisa berhaji sampai berulang-ulang. Bahkan berumrah sampai berulang-ulang. Ada hal yang sangat menarik. Ternyata, satu, ketika wukuf di Padang Arafah, tepatnya malam tanggal 9, itu setelah mereka sampai di Padang Arafah, mereka menjalankan sholat 2 rakaat di Masjid Namirah. Ada kiai, para alim yang mengatakan, barang siapa yang bisa sholat 2 rakaat di tanggal 9 Dzulhijjah sebelum zuhur di Masjid Namirah, maka hidupnya tidak akan fakir setelah pulang dari haji. Betul kata yang mendoakan haji, taqabbalallahu hajakum, faghafarallahu dzambakum, fahayakallahu nafaqatakum, barakallahu fina fikum. Artinya, ya Allah, semoga Engkau kabulkan hajinya. Engkau maafkan segala kesalahannya. Engkau pulihkan dan Engkau kembalikan biaya yang untuk ibadah haji, serta kebaikan untuk semuanya. Ini menunjukkan bahwa memang ada manfaatnya. Sholat di Masjid Namirah seketika sebelum zuhur, sebelum wukuf di Padang Arafah. Nah, yang kedua tentu saja ada hal yang menarik lagi. Yakni ketika orang menjalankan tawaf wada, tawaf pamitan, mereka kalau pulang ke tanah air Indonesia, jangan mengatakan pulang ke Indonesia, tapi tilik, ziarah. Nah, ketika seperti itu, berarti bukan pulang, tetapi
tilik itu artinya suatu ketika Allah akan memanggilnya kembali untuk berhaji kembali di tahun-tahun yang tidak dinyana dan tidak bisa digambarkan kapan waktunya. Ternyata niat itu akan menggambarkan semangat. Tentu saja ini pesan juga bagi saudara-saudara saya yang sekarang masih ada di Madinah atau di Mekah. Monggo ketika menjalankan tawaf wada, tawaf pamitan, monggo niatnya bukan pulang ke Indonesia, tapi pamit untuk tilik menjenguk di Indonesia. Karena suatu ketika dia akan dipanggil Allah kembali untuk beribadah haji. Buktinya sudah banyak. Kiai-kiai besar itu berangkat hajinya lebih dari 10 kali. Bahkan ada yang 12 kali berangkat. Kalau secara logika mereka mungkin tidak mungkin karena memang biayanya besar. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya pasti mungkin. Dan kita berharap bagi yang belum berhaji, semoga Allah sampaikan niat kita, ungkapan kita di hati yang paling dalam. Kita niatkan, ya Allah, semoga kita bisa berziarah ke Makkah dan Madinah. Semoga kita bisa datang menjadi tamunya Allah. Semoga kita bisa dipanggil Allah untuk berhaji atau berumrah sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya sebagai makhluk, Allah lah yang Maha Pencipta, dan insya Allah Allah yang akan memberikan anugerah kepada kita sekalian. Insya Allah dengan doa-doa, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna zuruh, ya Rabbi dengan sholawat dan salam atas kanjeng Nabi Agung Muhammad, maka semoga kami diberikan takdir untuk bisa sampai ziarah di Makkah dan Madinah. Itu sering dibaca pada saat kita membaca Al-Barjanji dan mungkin menjadi doa-doa yang selalu kita panjatkan. Bahkan Romo Kiai sering ngendiko, sering-sering membaca ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi kehidupan kita, bahwa kalau kita manut pada kiai, manut pada ulama, insya Allah kehidupan kita akan baik, agama di dunia dan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan, membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada saudara-saudara yang telah subscribe, like, komen, dan share. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang mendengarkan dan melaksanakan, semoga mendapatkan ilmu yang manfaat. Bagi saya yang menyampaikan, mohon doanya mudah-mudahan diberikan keikhlasan dan bisa menjadikan kebaikan di dunia dan akhirat. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.